고맙습니다. Kido membawa mobil bisnya dengan ugal-ugalan dan berakhir di depan kantor polisi. Tapi setelah diperhatikan, orang yang mencurigakan itu tiba-tiba nggak ada, dan ada salah satu jendela yang terbuka. Sementara di tempat lain, Lee Mi-hyun ngobrol sama Pak Choi, nanyain kapan pertama kali Pak Choi ngajar. Pak Choi ingat saat pertama kali dia ngedatengin Direktur Min. Dia pengen bergabung sama agen rahasia. Dia dapat semua info itu dari Ju Rae-hyuk. Direktur Min kemudian nugasin Pak Choi untuk jadi guru olahraga di SMK Jungwon. Dia diminta untuk nyari anak-anak dengan kemampuan supranatural yang bakalan direkrut jadi agen rahasia. Pertama kali ngajar, Pak Choi ngajarin Gido dan murid-murid lain. Pak Choi juga udah tahu kalau Gido adalah anaknya Bong Pyong dan punya kemampuan yang sama ayahnya. Tapi dia nggak pernah nunjukin kemampuannya. Karena itu Ju Rae-hyuk kemudian nyuruh anak-anak yang merokok untuk ngehajar Gido. Karena dia berpikir kalau Gido dihajar habis-habisan, dia bakalan menggunakan segala macam cara untuk menyelamatkan diri. Tapi setelah dihajar pun Gido cuma diem aja dan pasrah sampai dia babak belur. Karena itu Pak Choi kemudian mutusin kalau Gido nggak memenuhi syarat. Pak Choi juga minta Gido untuk ngambil jurusan lain selain olahraga. Sementara itu di tahun berikutnya Pak Choi ngajar yang Seun yang merupakan anaknya Naju. Seun juga punya kemampuan supranatural. Dia bisa ngelihat tembus pandang. Dia juga digembleng dalam jurusan olahraga. Tapi secara tiba-tiba terakhir kali dia olahraga dan terjatuh. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia pun meninggal. Yang ternyata selama ini dia punya penyakit kanker. Setelah insiden itu, Pak Choi benar-benar terpukul. Waktu demi waktu pun berlalu. Pak Choi selalu menghabiskan waktu bersama dengan murid-murid. Karena itu dia udah menjadi seperti seorang guru sungguhan. Beberapa waktu kemudian Yeon Sung Wook datang dan dia ditugasin sebagai asisten wali kelas. Karena saat itu banyak murid-murid yang punya bakat, makanya mereka membutuhkan asisten. Sebenarnya Pak Choi nolak, tapi Ju Rae-hyuk maksa dan dia ngingetin Pak Choi kalau Pak Choi itu bukan guru beneran. Hingga tiba waktunya Bong Suk masuk ke sekolah itu. Ju Rae-hyuk minta Pak Choi untuk selalu merhatiin Bong Suk yang merupakan anaknya Kim Do-sik. Gak lama kemudian mereka kedatangan Hae-so sebagai murid baru. Sementara saat ini Ju-won udah sampai di sekolah Jungwon. Sung-woo terus ngawasin Ju-won dari CCTV. Ju-won kemudian masuk ke ruangan Pak Choi. Di sana dia ketemu sama Mi-hyun. Melihat kedatangan Ju-won, Mi-hyun ninggalin sebuah HP yang disambungin ke HP-nya dia untuk dengerin percakapan mereka. Mi-hyun kemudian pamit keluar. Saat papasan sama Ju-won, Mi-hyun ngasih tahu kalau di ruangan itu ada kamera CCTV. Sung-woo yang lagi mantau CCTV tiba-tiba ditikam sampai mati sama tukang bersih-bersih sekolah. Sementara itu Hae-so dan juga Bong Suk masih di depan kantor polisi. Mereka kemudian berusaha kabur ke lapangan yang ditunjuk sama Pak Choi. Ju-won mengungkap kecurigaannya dia kepada sekolah karena tiba-tiba banyak anak dengan kekuatan super yang satu kelas sama Hae-so. Ju-won ngungkapin soal CCTV yang ada di ruangan Pak Choi yang bahkan Pak Choi sendiri juga nggak tahu. Sementara Bang Ki-so juga masih berkeliaran di sekolah buat nyariin sesuatu. Si tukang bersih-bersih itu monitor CCTV dan ngasih tahu komplotannya untuk masuk. Mi-hyun pun dengar hal itu. Ju-won pun nanyain siapa Pak Choi sebenarnya.
Ternyata Pak Choi adalah tentara yang diselamatin sama Juwon saat mereka lagi nyari mata-mata saat itu. Mi-hyun kemudian masuk ke ruangan kepala sekolah dan di sana dia ketemu sama tukang bersih-bersih itu. Tapi Mi-hyun tahu kalau ada yang gak beres. Mi-hyun juga tahu kalau ada mayat yang tersembunyi di balik meja. Sementara Byul tiba-tiba mau manjat pagar gara-gara mau ngambil sesuatu yang ketinggalan di sekolah. Saat ini orang-orang dari Korea Utara udah memasuki pintu belakang. Setelah perjalanan panjang, Hae-so dan juga Bong-suk akhirnya sampai. Hae-so mulai lari, sedangkan Bong-suk beli minuman. Secara tiba-tiba, orang yang ngikutin mereka di bis ada di auditorium itu dan nanya-nanyain Hae-so. Dia kemudian bawa Hae-so terbang dan ngejatuhin Hae-so karena mau ngecek kemampuan Hae-so. Dia akhirnya tahu kalau Hae-so punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Penjahat itu pun bawa Hae-so terbang lagi dan mau ngejatuhin Hae-so untuk memastikan. Dari luar, Bong-suk dengar teriakan Hae-so dan mau masuk, tapi sayangnya pintunya terkunci. Bong-suk kemudian ngelepas semua pemberat di badannya dan bertekad untuk terbang. Sebelum terbang, dia ingat kata-kata ibunya. Ibunya bilang kalau ayahnya Bong-suk cerita cara untuk bisa terbang adalah dengan gak takut jatuh. Bong-suk pun terbang untuk menyelamatkan Hae-so, sedangkan Mi-hyun baku hantam sama si tukang bersih-bersih itu. Tapi Mi-hyun buru-buru pergi karena dia tahu ada yang datang. Ternyata si tukang bersih-bersih itu adalah komplotan Korea Utara. Orang-orang dari Korea Utara diutus untuk mengambil file tentang anak-anak yang punya kemampuan supranatural dan membunuh orang-orang yang bertanggung jawab melatih anak-anak itu. Dua di antaranya nyamperin Pak Choi di ruangannya dan minta file secara terang-terangan. Si tukang bersih-bersih monitor CCTV dan nyariin Mi-hyun. Tapi Mi-hyun kemudian masuk ke ruang kendali dan matiin listriknya. Gang-hon juga baru keluar dari ruang belajar mandiri di sekolah dan ketemu sama salah satu orang Korea Utara itu. Sementara orang tua Gang-hon benar-benar khawatir karena Gang-hon belum pulang juga. Gang-hon kemudian ditelepon sama ibunya. Sementara Pak Choi berusaha untuk ngusir orang-orang Korea Utara itu. Bang Ki-so juga masih nyariin filenya tapi nggak nemu. Dia juga ketemu salah satu komplotan itu dan dipukulin. Begitupun juga dengan Gang-hon. Ibunya Gang-hon yang dengar teriakan Gang-hon langsung ngasih tahu Jae-man dan Jae-man langsung pergi menuju ke sekolah. Pak Choi udah berusaha ngusir orang-orang itu tapi nggak berhasil hingga akhirnya Juwon yang maju. Juwon bahkan nyuruh Pak Choi pergi untuk nyelamatin anak-anak. Pak Choi kemudian ketemu sama Bang Ki-so yang lagi dihajar. Pak Choi berusaha ngelindungin Bang Ki-so, tapi karena mereka berdua gak punya kekuatan, jadi mereka kalah. Sementara Mi-hyun yang denger semua omongan orang Korea Utara itu akhirnya membunuh si tukang bersih-bersih itu. Awalnya Juwon berhasil ngalahin salah satunya, tapi dia kemudian dikalahin sama mereka. Sementara itu Hae-so dan juga Bong-suk berusaha ngalahin orang yang ada di auditorium itu, tapi mereka malah kalah. Orang-orang yang ada di ruangan Pak Choi mulai ngacak-ngacak file yang ada di sana. Salah satunya bahkan terus mukulin Juwon tanpa henti. Mereka bahkan bilang kalau semua yang terjadi itu gara-gara Kim Do-sik. Dengar hal itu, Mi-hyun nelpon Bong-suk tapi gak diangkat-angkat. Mi-hyun kemudian nyiapin pistol dan pergi.